adik-adik kelas pelopor, senang sekali kakak bertemu kembali dengan kalian. Kali ini kita kembali tetap dalam sidang anak-anak online ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik, tirukan kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi ini kami mau datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami sangat mengasihi Engkau. Biarlah waktu kami Tuhan kuduskan sehingga kami bisa menerima Tuhan, mendapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di sini. Amin. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian senantiasa dalam sehat, juga penuh sukacita ya. Nah adik-adik, judul cerita kali ini adalah Tuhanku penuh perhatian. Kakak ulangi lagi, judulnya Tuhanku penuh perhatian. Nas Alkitabnya ada di Ulangan pasal 2 ayat 7. Ya, Ulangan pasal 2 ayat 7, pasal 29 ayat 5. Nah, adik-adik bisa minta tolong orang tua kalian untuk membukakan dan membacakan Nas Alkitabnya ya. Baik, tadi judulnya apa? Masih ingat? Ya, Tuhanku penuh perhatian. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan siapa yang membantu kalian, yang memperhatikan kalian selain papa mama kalian. Kalau papa mama kalian mungkin mereka yang menyiapkan semua keperluan adik-adik. Nah, tetapi juga ada satu orang yang juga sangat memperhatikan adik-adik semua. Siapa itu? Siapa yang tahu? Ya, dia adalah Tuhan. Tuhan senantiasa memperhatikan kita adik-adik. Nah, pada zaman dulu sekali ada bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Waktu itu mereka disuruh bekerja keras dan terus bekerja keras karena bangsa Israel dijadikan budak. Nah, pada waktu itu bangsa Israel dia berteriak minta tolong kepada Tuhan adik-adik. Kira-kira Tuhan memperhatikan tidak ya? Ya, Tuhan memperhatikan adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan memperhatikan akan keadaan bangsa Israel yang waktu itu dia diperbudak oleh Mesir. Nah, pada waktu itu Tuhan perlu seseorang untuk bisa memimpin bangsa Israel. Tuhan perlu waktu. Akhirnya Tuhan sudah menemukan pemimpin untuk bangsa Israel, yaitu siapa adik-adik? Ada 4 huruf. Huruf depannya M, huruf belakangnya A. Ya, siapa yang tahu? Ya, dia adalah Musa. Musa adalah orang yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel bisa keluar dari Mesir adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan memperhatikan bangsa Israel. Dia mengusir semua dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menindas bangsa Israel. Nah, seperti cerita berikut ini, kalian perhatikan ya. Bagaimana bisa kita menuju Gunung Tuhan kalau dihalangi Laut Merah? Musa sudah tahu tujuannya, jadi dia pasti tahu bagaimana cara ke sana. Musa,
Firaun sedang kesini dengan pasukannya. Bagaimana ini? Mereka datang menyerang kita. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana. Permisi, Anda sudah tahu kan apa yang harus Anda lakukan, Musa? Belum tahu. Tapi aku tahu Tuhan selalu beserta kita. Dia pasti akan menunjukkan jalan. Lihat! Apa yang terjadi? Tetap maju! Mereka terjebak di Laut Merah! Musa, kenapa kau berseru kepadaku? Katakan kepada mereka supaya berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Lalu belahlah airnya. Astaga, Kamu lihat itu? Wow, itu jauh lebih hebat dari trik kartuku. Perbuatan dewa apa lagi? Apa yang kalian tunggu? Kejar mereka! Jangan kalian biarkan seorang Israel pun lepas! apa semuanya sudah sampai? Semoga saja. Karena itu pasukan Firaun. Siapa sangka seorang gembala sederhana dipilih Tuhan untuk selamatkan Israel. Nah, adik-adik, seru kan ceritanya? Nah, dari cerita tadi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan juga menghukum Raja Firaun ya, ketika dia ingin menyusul bangsa Israel. Tuhan membalikkan airnya sehingga semuanya tenggelam. Nah, adik-adik, setelah mereka keluar, bangsa Israel ini dia harus berjalan kaki adik-adik untuk ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, bangsa Israel berjalan kaki, dia
berjalan kaki 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, 1 tahun, 5 tahun, 20 tahun, sampai berapa adik-adik? 40 tahun. Nah, Tuhan memelihara bangsa Israel. Nah, kalau mereka berjalan selama 40 tahun, apa baju mereka rusak ya? Atau sepatu atau sandal mereka juga rusak pastinya itu. Karena untuk berjalan terus, tidak adik-adik. Tuhan memelihara bangsa Israel. Baju mereka juga masih bagus. Sepatunya juga tidak rusak adik-adik. Karena Tuhan memelihara bangsa Israel. Apakah Tuhan juga memelihara untuk makan bangsa Israel? Iya adik-adik, Tuhan memelihara bangsa Israel. Nah, Tuhan kita itu Dia sangat memperhatikan kita semua adik-adik. Nah, baik kita sedih, baik kita senang, Tuhan senantiasa memperhatikan. Tuhan memperhatikan adik-adik ketika adik-adik habis main di luar misalkan. Adik-adik baru senang mendapatkan apa dari teman-temannya atau sedang ada kejadian apa. Nah, adik-adik ingin menceritakan sama mama atau papa, lari pulang ke rumah. Nah, tapi papa mama lagi tidak ada. Lah, kalian bisa menceritakan pada Tuhan adik-adik. Tuhan bisa mendengarkan semua keluhan kita semua. Karena Tuhan memperhatikan. Tuhan juga tahu apa yang terjadi di atas diri kalian. Ketika tanganmu lecet misalkan. Ketika kalian jatuh dari sepeda. Ketika kalian menyanyi, bersukacita, ketika kalian naik sepeda, ketika kalian lagi bermain, Tuhan tahu semuanya. Tuhan juga memperhatikan semuanya. Ketika kalian membantu mama membuang sampah ke tempat sampah, Tuhan juga memperhatikan adik-adik semua. Tuhan sangat senang ketika kalian berdoa, mengucap syukur atas berkat makanan yang telah Tuhan berikan. Tuhan juga tahu, Tuhan juga senang melihat kalian demikian. Nah adik-adik, Tuhan kita itu sangat memperhatikan kita dari hal yang sekecil apapun. Tuhan tahu semuanya. Nah adik-adik, untuk itu kita perlu berlatih bersyukur kepada Tuhan. Jika tadi bangsa Israel berjalan selama 40 tahun, Tuhan memperhatikan semuanya. Bahkan Tuhan tidak membuat baju dan sepatunya bangsa Israel itu rusak. Karena Tuhan senantiasa memperhatikan, Tuhan memelihara mereka. Nah, semuanya itu Tuhan pelihara kita. Karena Tuhan senantiasa sayang pada kita. Nah adik-adik, untuk itu kita perlu menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalan kali ini ada di Mazmur pasal 130 ayat 2. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Kakak ulangi, Mazmur 130 ayat 2. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada permohonanku. Nah adik-adik, latihan dari cerita kali ini kita perlu meluangkan waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Apa saja yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan, kita bisa
belajar melalui berdoa. Kita menyampaikan semua kejadian-kejadian, baik kejadian yang sedih, baik kejadian yang senang, baik kejadian yang kecil, sekecil apapun. Adik-adik boleh sampaikan dan utarakan kepada Tuhan, karena Tuhan mau memperhatikan kalian. Tuhan sangat memperhatikan kita semua. Untuk itu, mari adik-adik, sebelum kita akhiri, kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pagi ini, bahwa Engkau sangat memperhatikan kami. Engkau sangat perhatian terhadap kami, baik dari segi apapun, dari hal sekecil apapun. Tuhan sangat memperhatikan kami. Tuhan juga memelihara kami, sebagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami semua cinta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita tetap semangat ya, tetap sukacita. Sampai di sini dulu cerita dari kakak, kita sambung lain waktu. Tuhan memberkati.